Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi Bisnis Digital semester 5 dalam mata kuliah Investment Management atau Investasi Manajemen. Pada pertemuan kuliah kita kali ini, kita akan membahas topik sekuritas derivatif. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Sekuritas derivatif merupakan salah satu instrumen keuangan yang ada di pasar modal Indonesia. Istilahnya saat ini memang sudah sering didengar, namun masih banyak perbedaan pandangan tentang definisi mengenai sekuritas derivatif ini. Beberapa ahli seperti Hanafi di tahun 2004 mendefinisikan sekuritas derivatif sebagai instrumen keuangan yang nilainya tergantung dari nilai aset yang menjadi dasarnya. Kemudian Ciptono Darmaji di tahun 2001 menyatakan sekuritas derivatif merupakan turunan atau perluasan dari efek utama, baik yang bersifat penyertaan ataupun utang. Kemudian Muhammad dan Sayyid tahun 2004 dan 2014 melengkapi pernyataan tersebut bahwa sebagai turunan dari instrumen utama derivatif berfungsi sebagai suatu strategi dan solusi inovatif untuk sistem manajemen risiko. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 95, sekuritas derivatif merupakan jenis efek yang ditawarkan emiten kepada publik sebagai efek lanjutan dari efek yang telah dipasarkan terlebih dahulu. Investasi pada sekuritas utama, misalnya saham, mendapat hak kepemilikan atas perusahaan dan memperoleh pendapatan berupa dividen karena adanya penyertaan modal dan hutang di dalamnya. Berbeda dengan hal tersebut, sekuritas derivatif merupakan kontrak yang memberikan hak bagi pemegangnya untuk menjual dan membeli efek utama di masa mendatang. Artinya, investor dalam sekuritas derivatif akan mendapatkan pendapatan atau keuntungan apabila membeli sekuritas tersebut dan kemudian mendapatkan hak khusus untuk membeli efek utama dalam harga lebih murah di kemudian hari. Pembahasan berikutnya adalah jenis sekuritas derivatif. Terdapat beberapa jenis sekuritas derivatif yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia yang terbagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama adalah REIT. REIT merupakan salah satu produk turunan dari saham. Sunariah dalam bukunya tahun 2010 menyatakan bahwa adanya REIT merupakan upaya emiten atau pihak perusahaan penerbit saham untuk menambah jumlah saham beredar, gunanya untuk menambah modal bagi perusahaan. REIT merupakan hak yang diberikan kepada pemilik saham biasa untuk membeli saham baru yang diterbitkan emiten. Hak di sini sering disebut dengan preemptive right. Jenis sekuritas derivatif yang kedua adalah waran.
Waran merupakan instrumen turunan dari saham atau obligasi. Salah satu surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan harga tertentu selama periode tertentu pula. Periode waran biasanya adalah 6 bulan atau lebih. Harga waran biasanya tidak akan lebih besar daripada harga efek utamanya, karena harganya tergantung pada harga efek utamanya. Investasi ini dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya. Namun, setelah memasuki pasar, maka waran akan diperdagangkan secara tersendiri. Jenis yang ketiga adalah option. Menurut Arthur tahun 99 dalam bukunya Said tahun 2014, option merupakan suatu efek yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli atau menjual sejumlah aset tertentu dengan harga yang telah ditetapkan pada waktu mendatang, atau biasa disebut dengan future value. Setiap penerbitan option memiliki dua pihak yang terkait, yaitu writer atau penulis dan holder atau pemegang opsi. Dilihat dari jenisnya, terdapat dua macam option, yaitu call option dan put option. Call option merupakan option pembeli atau option beli, artinya memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli aset pada harga tertentu, yaitu harga penyerahan atau exercise price atau strike price. Sebaliknya, put option atau option jual memberikan hak kepada pemegang option untuk menjual saham aset tertentu sesuai harga yang telah ditetapkan. Jenis keempat adalah swap. Merupakan kontrak penukaran mata uang pada saat sekarang dan waktu yang akan datang antara nasabah dengan bank devisa. Salah satu keuntungan dari swap adalah dapat mengurangi risiko tingkat kurs mata uang asing dalam waktu tertentu. Currency swap dipakai sebagai suatu upaya untuk restrukturisasi aset berupa mata uang asing guna mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian di masa mendatang. Terdapat dua variasi instrumen swap, yaitu yang pertama adalah swap pertukaran aliran kas dengan penentuan waktu. Yang kedua adalah swap pertukaran aliran kas dengan penentuan mata uang berbeda. Jenis sekuritas derivatif kelima adalah forward. Forward adalah bentuk kontrak jual beli aset tertentu dengan harga yang telah ditetapkan dan transaksi dilakukan pada waktu mendatang yang disepakati. Ini adalah menurut Muhammad dalam bukunya tahun 2004. Secara umum, forward bisa dibagi menjadi dua, yaitu forward purchase adalah kontrak pembelian valuta asing di muka yang terjadi antara nasabah dengan bank devisa, dan forward rate agreement adalah kontrak untuk menentukan besaran tingkat bunga simpanan. Forward memang hampir mirip dengan futures. Menurut Said tahun 2014, perbedaan kontrak forward lebih sering diterbitkan di pasar over the counter,
sedangkan future diperdagangkan di bursa. Forward tak memakai sistem marking to market, sedangkan future menggunakannya. Jenis keenam adalah futures. Futures merupakan kontrak berjangka untuk membeli atau menjual suatu aset dengan penyerahan dilakukan di masa mendatang dengan harga yang telah disepakati. Ini menurut Bodi dan kawan-kawan tahun 2006 dalam bukunya Sayyid tahun 2014. Instrumen ini biasanya digunakan untuk mengunci harga komoditas atau meminimalisir fluktuasi harga barang. Sebelumnya, kontrak futures hanya memperdagangkan aset atau komoditi seperti pertanian dan pertambangan saja. Namun saat ini sudah mencakup aset finansial seperti valuta asing serta indeks saham. Itu tadi adalah jenis-jenis transaksi derivatif ya. Sekarang kita membahas adalah future market. Menurut Realisti tahun 2003 dalam bukunya Talenta tahun 2013 mengatakan bahwa awal terbentuknya future market untuk mempertemukan kebutuhan antara petani dengan pedagang. Ketidakpastian mengenai harga panen menjadi alasan utama adanya pasar futures. Ketidakpastian mengenai harga panen terjadi sebelum atau seperti hukum supply and demand. Ketika terjadi kelangkaan hasil panen atau supply berkurang padahal permintaan atau demand lagi banyak, maka akan mengakibatkan harga panen menjadi mahal. Begitupun sebaliknya. Kondisi ketidakpastian ini merupakan risiko yang harus dihadapi oleh petani, pedagang, dan pembeli hasil panen. Risiko ketidakpastian harga tersebut dapat diatasi dengan menegosiasikan harga sebelum datangnya hari panen. Petani dan pedagang membuat suatu kontrak berjangka yang akan disepakati bersama. Kontrak yang dibuat pada hari itu akan dilaksanakan di waktu kemudian dan juga pembayarannya ditentukan sesuai dari perjanjian kontrak futures tersebut. Menurut Hull dalam bukunya tahun 2008, pasar futures tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga melalui mekanisme elektronik. Melalui mekanisme tersebut, memungkinkan trader untuk masuk ke area perdagangan yang lebih luas dan bertemu lebih banyak pembeli maupun penjual. Seiring perkembangan zaman, pasar future makin berkembang. Saat ini tidak hanya komoditas pertanian saja yang diperdagangkan, tetapi juga forex atau foreign exchange atau mata uang asing dan indeks saham. Itu adalah futures market. Sekarang kita akan bicara mengenai LQ45 futures. Kontrak futures index atau kontrak berjangka atas indeks FX adalah kontrak atau perjanjian antara dua pihak yang mengharuskan menjual atau membeli produk yang menjadi variabel pokok di masa yang akan datang dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini adalah menurut Suwarno tahun 2003.
Objek yang dipertukarkan dalam perdagangan ini disebut dengan underlying asset atau aktiva yang mendasari transaksi. Biasanya berupa saham. Kontrak berjangka ibarat seperti bertaruh pada sebuah nilai dari indeks atau komoditas di waktu yang akan datang. Future biasanya digunakan oleh manajer investasi dan institusi besar untuk melindungi posisi mereka ketika pasar menjadi tidak pasti. Future index adalah kontrak berjangka pada indeks saham atau dalam kata lain aset penyertaan atau underlying asetnya merupakan indeks saham. Surabaya Stock Exchange meluncurkan kontrak future berbasis indeks LQ45 pada 13 Agustus 2001. Indeks LQ45 mencerminkan 45 saham paling likuid diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta sebelum adanya Bursa Efek Indonesia. Seperti kita ketahui, Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya kemudian dijadikan satu menjadi namanya Bursa Efek Indonesia. Perdagangan ekuitas indeks LQ45 akan berpengaruh terhadap perdagangan LQ45 futures. Sebab yang diperdagangkan dalam LQ45 futures adalah ekuitas dari indeks LQ45 sebagai aset penyertaannya. Salah satu alasan adanya LQ45 futures pada saat itu adalah untuk memberikan fasilitas lindung nilai atau hedging bagi investasi saham, khususnya pada 45 saham paling likuid di BEJ atau Bursa Efek Jakarta. Saat baru saja diluncurkan, telah ada 18 anggota bursa yang terdaftar menjadi anggota dan memiliki fasilitas perdagangan dari kontrak futures indeks ini. Hingga akhir Desember 2001 atau 93 hari perdagangan, rata-rata trading frekuensi harian telah mencapai 281 dan rata-rata volume harian adalah 689 kontrak dengan nilai 5,65 miliar. Ini menurut Herawati pada tahun 2003. Pemegang kontrak pada saat pembukaan kontrak future index diharuskan menyetor margin awal sebesar Rp1.000.000 per kontrak. Kontrak future index tidak selalu menunggu sampai habis tanggal kadaluarsa. Pemegang kontrak yang berkeinginan untuk menyelesaikan kontrak sebelum tanggal kadaluarsa dapat melakukan reverse transaction. Harga future biasa naik atau turun setiap harinya. Apabila pemegang kontrak tidak ingin menunggu sampai tanggal jatuh tempo untuk merealisasikan keuangan atau kerugian, maka Lembaga Clearing Indonesia atau Clearing and Guaranty Corporation (ICGC) akan meminta posisi mengakui laba secara harian. Penyelesaian harian ini disebut juga sebagai penyesuaian terhadap pasar atau marking to market. Hal ini memiliki arti bahwa tanggal jatuh tempo kontrak tidak mempengaruhi realisasi laba rugi. Marking to market memastikan bahwa saat harga berubah, hasilnya akan segera diakui di rekening pedagang.
Seperti yang telah diketahui bahwa LQ45 Future sebenarnya telah dihentikan perdagangannya sejak tahun 2009 atau hanya berjalan selama 9 tahun sejak kemunculan perdananya di tahun 2001. Penghentian ini dikarenakan berbagai alasan. Salah satu alasan penghentian produk pasar derivatif tersebut pada tahun 2009 karena ambruknya perekonomian di Amerika Serikat atas derivatif sektor perumahan pada tahun sebelumnya atau subprime mortgage. Kemudian berimbas pada kondisi pasar dunia termasuk Indonesia. Ini diambil dari laman bisnis.liputan6.com pada tahun 2016. Alasan lain penyebab LQ45 Future disuntik mati pada saat itu karena perdagangannya kurang dinamis serta size bursa saham Indonesia terutama untuk LQ45 masih relatif kecil dan marketnya juga belum terlalu siap. Ini diambil dari laman ellenmay.com tahun 2016. Kini 7 tahun pasca penghentian perdagangan kontrak future index dengan underlying index LQ45 atau LQ45 future tersebut kembali diaktifkan pada 1 Februari 2016 silam dengan penyempurnaan dari sisi bisnis, teknis, serta peraturan agar sesuai dengan standar internasional. Produk investasi dengan aset penyertaan berupa indeks LQ45 tidak hanya LQ45 Futures. Terdapat satu produk serupa yaitu ETF atau Exchange Trade Fund. ETF atau Exchange Trade Fund merupakan sebuah produk investasi yang menggabungkan dua karakteristik produk, yaitu reksadana terbuka atau open-ended fund dan saham ya. Ini menurut portal reksadana tahun 2014. ETF dapat diartikan secara sederhana sebagai reksadana yang diperdagangkan di bursa. Ini diambil dari laman ikamel.id tahun 2014. ETF sebagai kontrak investasi kolektif, unit penyertaan dicatatkan dan diperdagangkan di bursa seperti saham. Salah satu jenis ETF yang dikembangkan di pasar modal Indonesia adalah reksadana indeks, yaitu indeks yang dijadikan underlying adalah indeks LQ45. Sekilas LQ45 atau LQ45 Futures dan ETF hampir menyerupai. Namun, kedua instrumen investasi ini jelas berbeda, meski sama-sama menjadikan indeks LQ45 sebagai underlying asetnya. LQ45 Futures merupakan sebuah kontrak yang berisi kewajiban, yakni kewajiban untuk membeli atau menjual aset yang berupa indeks LQ45 di masa mendatang dengan harga yang telah ditentukan saat ini. Berbeda dengan LQ45 Futures, ETF merupakan salah satu bentuk reksadana atau portofolio efek yang dikelola oleh manajer investasi. ETF dari sisi harga tidak ditentukan, namun harga ETF yang terjadi sesuai permintaan pasar. Pembahasan berikutnya adalah mengenai futures dan hedging.
Berbicara mengenai perdagangan berjangka, hal tersebut tidak jauh dari istilah hedging. Hedging merupakan salah satu fungsi perdagangan berjangka, yaitu menyangkut transfer of risk atau transfer resiko. Strategi hedging digunakan untuk mengurangi risiko kerugian yang diakibatkan oleh naik turunnya harga. Menurut Sunaryo pada tahun 2009, prinsip hedging adalah menutupi kerugian posisi aset awal dengan keuntungan dari posisi instrumen hedging. Individu atau perusahaan yang melakukan hedging pada perdagangan berjangka disebut hedger. Hedger mempunyai usaha pokok pada pasar fisik, yaitu cash market. Aktivitas hedger pada perdagangan berjangka atau future market untuk memperkecil risiko dari fluktuasi harga yang tidak menguntungkan. Kebijakan hedging yang ada di perusahaan biasanya dimotivasi oleh keinginan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Ini menurut Fitriasari pada tahun 2011. Aktivitas ini banyak dilakukan oleh perusahaan multinasional yang notabene sangat rentan terhadap fluktuasi valuta asing. Kaitan antara hedging dan derivatif memang erat, sebab derivatif menjadi salah satu teknik hedging yang banyak dan sering digunakan. Terdapat banyak jenis derivatif yang bisa digunakan untuk melindungi aset individu atau perusahaan di masa mendatang. Penggunaan derivatif berbeda tergantung pada aset penyertaannya. Salah satu yang sering digunakan diantaranya adalah kontrak futures dan forward. Telah dijelaskan di awal bahwa pengertian dari kontrak futures adalah pertukaran janji dagang untuk membeli atau menjual suatu aset di masa depan pada harga yang sudah ditentukan lebih dahulu. Pihak yang setuju untuk mengirim sesuatu dinamakan pihak penjual kontrak atau go short. Sedangkan pihak lain yang menerima dinamakan pihak pembeli kontrak atau go long. Individu yang terlibat dalam kontrak future berkewajiban melakukan pengiriman dan penerimaan aktiva finansial. Salah satu bentuk penerapan hedging menggunakan kontrak futures adalah penukaran sejumlah valuta asing atau foreign exchange, atau pembelian komoditas dalam volume tertentu dan pada tanggal penyelesaian tertentu yang sudah ditetapkan. Terdapat pula kontrak forward, merupakan kontrak futures yang disesuaikan dengan kebutuhan. Ini menurut Madura tahun 2009. Pengertian kontrak forward adalah persetujuan untuk membeli atau menjual suatu aset di masa depan pada harga yang disepakati. Banyak orang yang tidak mendalami derivatif sering salah menganggap bahwa kontrak futures dan forward adalah sama. Namun nyatanya berbeda. Terdapat beberapa perbedaan penting antara kontrak futures dan forward, yaitu kita lihat dalam tabel. Poin yang pertama, apabila
jenis kontrak futures itu diperdagangkan di bursa yang telah terorganisasi. Sedangkan kontrak forward diperdagangkan langsung antara dua pihak atau menggunakan jasa pihak bank. Itu dari segi transaksinya. Kemudian kontrak futures memerlukan transfer tunai pada awal transaksi atau disebut dengan margin awal sebagai jaminan. Sedangkan kontrak forward tidak memerlukan margin awal, transfer tunai dilakukan pada saat jatuh tempo. Kemudian kontrak future nilai kontraknya terstandarisasi. Sedangkan kontrak forward nilai kontraknya tidak terstandarisasi, ditentukan atau bebas sesuai dengan kebutuhan pelaku. Kemudian kontrak futures, tanggal pengiriman kontrak telah ditentukan pada tanggal-tanggal tertentu dalam setahun. Sedangkan dalam kontrak forward, tanggal pengiriman kontrak tergantung pada kesepakatan antara pemodal dengan bank atau pihak lain. Berikutnya, kontrak futures ada jaminan dari lembaga clearing. Sedangkan dalam kontrak forward tidak ada jaminan. Kemudian dalam kontrak future, settlement atau penyelesaian transaksi dapat dilakukan setiap akhir hari perdagangan. Sedangkan dalam kontrak forward, penyelesaian atau settlement dilakukan sesuai tanggal yang telah disepakati dalam kontrak. Itulah 6 perbedaan antara kontrak future dengan kontrak forward. Pembahasan terakhir adalah mengenai volatilitas. Volatilitas merupakan pengukuran statistik atas fluktuasi harga selama periode tertentu. Ini ada dalam laporan studi volatilitas pasar modal Indonesia dan perekonomian Indonesia tahun 2001. Volatilitas sering dipersepsikan sebagai risiko dan dijelaskan oleh simpangan baku atau standar deviasi. Penting bagi investor untuk dapat memahami volatilitas dalam aktivitas trading di bursa saham. Dengan mengenali volatilitas, maka investor dapat menilai sebaiknya instrumen apa yang harus dibeli dan disesuaikan dengan tujuan dari setiap investor. Banyak teori mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat volatilitas, maka semakin tinggi pula tingkat ketidakpastian dari imbal hasil atau return dari saham yang dapat diperoleh. Artinya risikonya semakin besar. Baik saham atau instrumen perdagangan yang bervolatilitas tinggi ataupun rendah, keduanya sama-sama dapat menguntungkan, asalkan dengan perlakuan atau strategi yang berbeda. Saham-saham yang bervolatilitas tinggi biasanya cocok untuk investor jangka pendek, cenderung agresif dan mengejar keuntungan dengan cepat. Volatilitas tinggi sebenarnya disenangi para investor, karena dengan begitu saham bisa memberikan keuntungan yang tinggi pula. Namun bila investor tidak berhati-hati, hal sebaliknya akan terjadi. Saham dengan volatilitas tinggi memiliki jarak fluktuasi harga yang lebar dan mudah naik turun.
Volatilitas pasar terjadi akibat masuknya informasi baru ke dalam pasar atau bursa. Terjadinya hal ini menyebabkan pelaku pasar melakukan penilaian kembali terhadap aset yang diperdagangkan. Pada kasus pasar efisien, tingkat harga akan melakukan penyesuaian dengan cepat sehingga harga yang terbentuk mencerminkan informasi tersebut. Proses perubahan harga inilah yang dinamakan volatilitas. Menurut Pickett dan Harvey tahun 97 dan Wang tahun 2007, pada umumnya volatilitas pasar saham pada negara berkembang lebih tinggi daripada di pasar negara maju yang sudah cenderung stabil. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kuliah kita kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya, kemudian like dan share kepada banyak orang, karena siapa tahu apa yang kita bahas kali ini bisa juga akan bermanfaat kepada orang lain. Berkomentar pada kolom komentar, khususnya untuk mahasiswa Politeknik Durian, berkomentar sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.